Gaji 3 juta sebulan. Buat banyak orang, angka ini rasanya cuma cukup buat bertahan, boro-boro nabung. Tiap akhir bulan dompet udah kering. Dan kamu mikir, mungkin emang gaji segini nggak akan pernah cukup buat nabung. Tapi tunggu dulu. Aku bukan mau bilang ini gampang, dan aku nggak akan nyuruh kamu hidup menderita. Yang mau aku tunjukin adalah, dengan ngatur yang benar, gaji 3 juta tetap bisa nyisihin buat tabungan, walaupun pelan. Banyak yang gagal nabung bukan karena gajinya kecil, tapi karena nggak punya sistem. Uangnya ngalir tanpa rencana, jadi habis tanpa jejak. Di video ini, kita bahas langkah demi langkah cara atur gaji 3 juta, lengkap sama contoh pembagiannya dalam rupiah. Tonton sampai habis, karena langkah keempat itu yang paling sering bikin orang akhirnya bisa nabung konsisten. Yuk kita mulai. Langkah pertama, dan ini paling penting, pisahkan gajimu begitu masuk, jangan dicampur. Kesalahan paling umum itu naruh semua gaji di satu rekening, lalu dipakai seadanya sampai habis. Begitu uang nyampur, kamu nggak akan pernah tahu mana jatah makan, mana jatah nabung. Solusinya, langsung bagi jadi 3 pos di hari gajian. Pakai patokan sederhana, sekitar 60% buat kebutuhan, 20% buat keinginan, dan 20% buat tabungan. Buat gaji 3 juta, kira-kira jadi begini, 1.800.000 buat kebutuhan pokok seperti makan, kos, dan transport. 600.000 buat keinginan seperti jajan dan hiburan. Dan 600.000 buat tabungan. Angka ini bukan harga mati, sesuaikan sama kondisimu. Yang penting, ketiganya dipisah sejak awal, bukan dibagi dari sisa. Karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisa. Langkah kedua, bayar diri sendiri duluan. Ini kunci yang membedakan orang yang bisa nabung dan yang nggak. Kebanyakan orang nabung dari sisa, belanja dulu, kalau ada sisa baru ditabung. Masalahnya, sisa itu jarang ada. Balik logikanya. Begitu gaji masuk, sisihkan jatah tabungan paling pertama, sebelum kepakai buat apapun. Pindahkan 600.000 tadi ke rekening terpisah di hari yang sama. Anggap aja itu tagihan wajib buat dirimu di masa depan. Kalau 600.000 terasa berat, mulai dari yang kecil dulu, 200.000 juga nggak apa-apa. Yang penting bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Karena nabung 200.000 rutin tiap bulan jauh lebih kuat daripada niat nabung 1 juta tapi nggak pernah jalan. Setelah jadi kebiasaan, naikin pelan-pelan tiap gajimu naik. Langkah ketiga, tekan biaya tetap yang paling besar. Di gaji 3 juta, 2 musuh terbesar biasanya kos dan transport. Ini pengeluaran yang jalan tiap bulan tanpa kamu sadari, dan kalau kebesaran, susah nabungnya. Aturan praktisnya, usahakan biaya kos jangan lebih dari sepertiga gajimu. Kalau sekarang lebih dari itu, pertimbangkan cari kos yang sedikit lebih murah, atau berbagi kamar sama teman buat mecah biaya. Buat transport, hitung mana yang lebih hemat, naik kendaraan sendiri sama bensin dan perawatannya, atau transport umum. Kadang selisihnya bisa ratusan ribu sebulan. Nekan satu biaya tetap yang besar itu jauh lebih ampuh daripada irit-irit jajan receh. Karena biaya tetap kamu bayar 12 kali setahun, jadi sekali kamu turunin, hematnya kerasa terus sepanjang tahun. Langkah keempat, atur biaya makan dengan cerdas. Buat banyak orang gaji 3 juta, makan itu pengeluaran terbesar kedua setelah tempat tinggal. Dan disinilah bocor paling gampang terjadi. Beli makan di luar 3 kali sehari, anggap 15.000 sekali makan, itu 45.000 sehari, 1,3 juta sebulan. Hampir setengah gajimu cuma buat makan. Coba geser sebagian ke masak sendiri. Beli beras, masak nasi pakai rice cooker, lauk sederhana yang dibeli mingguan. Gak perlu tiap hari, cukup beberapa hari dalam seminggu, dan bawa bekal ke tempat kerja. Selisihnya bisa 500.000 sebulan, dan itu langsung bisa kamu pindah ke tabungan. Makan hemat bukan berarti makan gak enak, tapi makan dengan rencana, bukan asal beli pas lapar. Langkah kelima, bangun dana darurat kecil. Banyak orang gagal nabung karena tiap kali ada kejadian mendadak, motor rusak, sakit, atau kondangan, tabungannya kebongkar lagi, bahkan harus ngutang. Itu sebabnya, sebelum mikir investasi yang muluk-muluk, kamu butuh bantalan dulu. Targetnya bertahap. Pertama, kumpulin 1 juta dulu sebagai dana darurat awal. Setelah kena, lanjut ke target lebih besar,
Idealnya 3-6 kali pengeluaran bulananmu, tapi itu jangka panjang. Simpan dana darurat ini di tempat yang gampang diambil tapi terpisah dari rekening harian, biar nggak tergoda dipakai. Dengan punya dana darurat, kamu nggak perlu lari ke paylater atau pinjol tiap ada masalah kecil. Ini yang bikin keuanganmu berhenti bocor dan mulai stabil. Langkah ke-6, jauhi utang konsumtif. Digaji 3 juta, satu cicilan paylater aja bisa langsung merusak seluruh rencana. Kenapa? Karena cicilan itu memotong gajimu di depan, sebelum kamu sempat atur. Belum lagi bunga dan dendanya. Bedakan dua jenis utang. Utang produktif, yang dipakai buat hal yang nambah penghasilan, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi utang konsumtif, buat beli HP baru, gadget, atau gaya hidup, itu jebakan. Kamu menikmati barangnya sekarang, tapi membayarnya dengan gaji bulan-bulan depan plus bunga. Aturan amannya, kalau kamu nggak bisa beli tunai, kemungkinan besar kamu memang belum mampu. Tahan dulu, nabung dulu, baru beli. Sabar beberapa bulan jauh lebih murah daripada bayar cicilan plus bunga setengah tahun ke depan. Dan langkah ke-7, ini yang sering dilupakan, cari tambahan penghasilan. Ngirit itu ada batasnya, kamu nggak mungkin ngirit lebih dari 100% gajimu. Tapi penghasilan, itu nggak ada batas atasnya. Kalau kamu udah ngatur gaji 3 juta dengan rapi tapi tetap terasa mepet, mungkin masalahnya bukan di pengeluaran, tapi di pemasukan yang perlu ditambah. Mulai dari yang kecil dan sesuai kemampuanmu. Jualan online, jadi freelancer sesuai skill, ngajar les, atau kerja sampingan di akhir pekan. Nggak perlu langsung besar. Tambahan 500.000 sebulan aja, kalau langsung kamu masukin tabungan tanpa naikin gaya hidup, itu 6 juta setahun. Kombinasi ngatur pengeluaran plus nambah penghasilan, itu cara tercepat keluar dari rasa gaji selalu kurang. Jadi mari kita rangkum. Atur gaji 3 juta itu bukan soal nahan diri sampai menderita, tapi soal punya sistem. Pisahkan gaji begitu masuk, bayar diri sendiri duluan, tekan biaya tetap terbesar, atur makan dengan rencana, bangun dana darurat kecil, jauhi utang konsumtif, dan kalau bisa, tambah penghasilan. Kamu nggak harus jalanin semuanya sekaligus. Pilih satu langkah yang paling masuk akal buat kamu sekarang, dan mulai bulan ini juga. Ingat, orang yang bisa nabung itu bukan yang gajinya paling gede, tapi yang paling konsisten. Gaji 3 juta yang diatur dengan benar bisa ngalahin gaji 10 juta yang bocor di mana-mana. Kalau langkah-langkah tadi ngebantu, tekan suka dan subscribe cara nabung biar kamu dapat tips ngatur uang tiap minggu. Dan komen di bawah, berapa gajimu sekarang, dan langkah nomor berapa yang mau kamu coba duluan?